Modus pekerjaan pembuatan drainase atas dasar permohonan warga. Oknum pengusaha kuari atau galian C Tanah Merah PT Ranca Tanjung Abadi atau disingkat RTA milik Haji Juli diduga melakukan penyerobotan tanah negara hak guna usaha milik pabrik gula Raja Wali Subang. Lebih parahnya lagi, berdasarkan hasil investigasi Perak TV bersama Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau Abah Batman yang diwakili oleh PLT Sekretaris Jenderalnya Hendra Sunjaya bahwa Haji Juli atau oknum pengusaha RTA ini juga diduga telah menjual kandungan tanah aset negara tersebut ke proyek paket 4 jalan tol akses Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusaka Nagara Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Hal itu terbukti ketika PLT Sekjen FMP Jabar yang biasa disebut Kang Enjoy ini mendatangi lokasi proyek yang diduga ilegal itu di Dusun Ranca Pasir Waladin, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwada di Kabupaten Subang untuk menemui Haji Juli. Namun tidak ada di tempat. Hanya ada anaknya beserta rekannya saja. Seperti terpantau kamera Perak TV. Ada beberapa mobil dump truk berukuran besar sekira indak 24 sedang diisi kandungan tanah negara itu. Sontak Kang Enjoy meminta sopir dump truk tersebut untuk memperlihatkan surat jalannya dan benar saja tercantum pada surat jalannya tertuju pengirimannya ke PT Tugu Prima P4 atau yang dimaksud proyek paket 4 jalan tol akses Pelabuhan Patimban atas nama Ejos. Kita cari surat jalan. Yes. Kirim ke mana sih? Dari situ lah. Timbang. Pakai seberapa tol lah? Pakai tempat. Tidak sampai di situ. Kang Enjoy pun langsung membuntuti perjalanan sopir dump truk pengangkut kandungan tanah aset negara tersebut mulai dari lokasi proyek hingga buangannya dan faktanya kandungan tanah aset negara milik PG Raja Wali itu diturunkan di lokasi proyek paket 4 jalan tol akses Pelabuhan Patimban. Tadi kita jadi kebun buku ya, tuh datang. Ini lokasinya di paket 4 proyek tol Patimban paket 4. Ini yang tadi kita di kebun tebu dan kita konfirmasi dari PT RTA Haji Juli. Ini ada 2 nih yang udah masuk ke paket 4 proyek tol Patimban. Ini jelas bahwa tadi siang itu ini mengambil tanah di lahan area PG yang notabene bahwa lahan tersebut adalah tanah negara. Nah, indikasinya ini diperjualbelikan di lokasi proyek tol Patimban paket 4. Kita lagi di sini paket 4. Kang, punten dia bongkarnya ira. Bongkarnya kayak itu sisir tuh ke jam seberapa aja pada nama. Oh gitu. Tuhun. Dia tadi nu ngambil di itu teh di Pak Haji Juli kan? Sanes. Iya Puguyu. Di mana di Anu di PGT tadi coba surat jalan nih, Kang. Dah. Oh bener gitu. Ranca Tanjung Abadi RTA. Ya nu ieu teh anan tadi nu bikin Ya, drainase. bikin PG bikin drainase kan? masa nama bisi Pak Haji nu di bukan polsek teh. Iya, itu kan Pak Haji Juli. Oh. Nah, Kang perintah Haji Juli apa kumaha? Apa beda? Akang Panjos. belanja apa semua? Panjos. Oh, Panjos nu belanja ke Haji Juli. Ada kulinari kungkul. Pas berapa? Rit. Ayeuna hari ti Pak tukang polsek mah sehari tadi anjing-anjing. Tah ieu mah dinu nanti Drainase PG seberapa Rit? 2 hari jeung ayeuna. Karak mulai. Nuhun. Bareng kan dinu itunya? Nuhun bareng. 2 hari sama itu. Nuhun. Aya Akang ieu belina paham apal teu seberapa ka Haji Juli. Nah, perkawis eta mah abdi teh apa? Meser-meser nama. Berarti intina mah di dia mah dijual we lah ya. Mun abdi mah kulinari. Iya di paket 4 berarti kan. Nuhun. Tol Patimban. Nun kan? Yo. Menyikapi temuan itu,
Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Kang Enjoy, PLT Sekjen FMP Jabar ini menggelar audiensi dengan Kabag Tanaman PG Raja Wali Subang Dede bersama Kepala Desa Pasir Bungur Hidayat beserta beberapa tokoh masyarakat Pasir Bungur di kantor PG Raja Wali Subang di Desa Pasir Bungur. Hasil dari audiensi itu, bahwa Kabag Tanaman PG Raja Wali Subang Dede menyatakan bahwa tidak tahu menahu soal pekerjaan Haji Juli itu dan pihaknya belum pernah menerbitkan izin secara tertulis untuk pekerjaan drainase yang dikerjakan oleh Haji Juli tersebut. Dede juga menegaskan bahwa tindakan Haji Juli yang menjual kandungan tanah aset negara milik PG Raja Wali itu adalah tindakan melawan hukum. Ada kegiatan informasi di lapangan membuat drainase. Pertanyaan kami, itu ada izin tidak dari pihak PG sendiri? Kalau izin yang pernah disampaikan itu yang Pak Lurah ikut tanda tangan, ya itu pernah mengajukan. Nah, izinnya kan cuma ngeruh tanahnya di pinggirin, itu iya pernah ngajuin kayak gitu. Nah, saya juga baru tadi dikirimin video sama kan sampai itu bukan drainase, itu memang galian, gas-gas galian. Nah, izin dari PG sendiri untuk volumenya seperti apa sih? Gambarnya? Yang jelas gini, kita memang belum apa ya, nggak pernah ngeluarin surat ya, nggak pernah ngeluarin surat sama sekali, karena memang belum dibalas secara resmi dari PG, nggak ada. Bahwa itu diperbolehkan gitu ya Pak? Iya. Nah, jadi kemarin itu sempat apa ya berapa kali nanya kan, cuma kan memang surat belum turun. Ini hanya sebatas sementara. Ini mah yang namanya solokan kan berapa sih, 30 cm 40 cm itu. Iya. Misal 50 cm Nah, Pak. Itu. Ini kan ada sampah alat berat 2 unit juga. Terus ada mobil dan pengangkut tanah yang itu mobil injak 24, 26. Nah, tadi Bapak katakan bahwa Bapak pihak PG ya belum secara resmi, secara tertulis mengizinkan. Iya. Betul. Nah, sebelumnya berarti ada permohonan dari Pak Kades sendiri. Ya suratnya itu yang saya baca, surat itu. Yang bawa ke sini RT siapa gitu. Enggak. Ini hasil investigasi kami di lapangan bahwa tanah tersebut juga diperjualbelikan ke tol akses Patimban di pakai 4. Rata-rata kami pakai 4 di Pusaka Negara pas masuk ke pelabuhan di seberang itu nanti nyambung kan tol. Nah, video-video di sana mau bongkar juga ada. Kami dari sini ngikutin Pak awal mobil yang keluar dari drainase itulah. Nah, pertanyaan kami juga itu diizinkan tidak oleh PG itu? Mau jelas enggak. Dari awal kita kan ada tim ini ya, pengamanan aset ya. Pokoknya mah tanah HGU walaupun cuma sejengkal, kalau tanahnya dijual itu jelas kita larang. Ini kan karena permintaannya untuk selokan, drainase, karena infonya banjir dan Pak Lurahnya pun ada tanda tangan kemarin tuh. Oke, kalau buat sekitar selokan kita nggak tahu itu pakai nggak pikiran di sana seperti itu. Nah, sekarang kan pihak PG tadi katakan belum secara resmi mengizinkan, hanya lisan mereka. lisan. Nah, itu sekarang sudah jalan. Nah, ini saya baru dapat laporan tadi. Baru dapat laporan benar-benar pakai beko, ternyata lebar. Kan belum ada surat keluar. Nggak ada surat keluar. Itu kira-kira melanggar nggak nih kegiatannya? Ya pasti melanggar. Saya ke tim asetnya suruh stop. Tadi Pak Prinya juga sindernya. Ini Pak Prinya ya. Dia ngeluarkan kata itu Pak. Besar tulisan dari orang Pak Pri menerima itu begitu mengizinkan. Katanya Nggak, dari nggak ada ini yang jelas dari PG, jangankan saya ya, jangankan Pak Pri gitu, saya aja nggak bisa ngeluarin surat keluar. Ini Pak Pri Pak Pri Pak. Iya, bukan maksudnya surat perusahaan loh atau perusahaan loh. Iya. Yang ngasih gambaran peta aja gitu. itu mah sinder. Iya. Jadi dengan informasi ini Pak, kita juga mau tanggapan secara tegas dari Bapak. Seperti apa sih? Ya kita mau pasti stop. Tadi saya udah bilang, Stop, Pak Pri, kalau ini caranya mah
nusuk saya dari belakang gitu kan, nusuk saya dari belakang. Yang jelas jangankan yang di situ ya, yang di pinggir-pinggir aja saya suruh stop gitu. Nah, ini Kalau juga berarti kan kemarin tanah negara ya, iya. atau negara itu kan kandungan itu masuk kira pidana. Ya harusnya pidanakan. Langkah selanjutnya dari PG sendiri. Ya, saya konsultasi karena kita nggak bisa berpikir nih, ada tim dari sana, kita ada tim legal. Ya kalau pidana kan ada penegak hukum. Iya. Nah, langkahnya berarti kan misalnya melaporkan ke penegak hukum, berarti kan nanti siapa ya yang berwenang untuk melaporkan? Nanti tim aset kita di sana. Tim aset Siapa ya? ya, yang terdireksi. Sementara, Kades Pasir Bungur Hidayat juga menegaskan tidak pernah memerintahkan Haji Juli untuk mengerjakan pekerjaan drainase di lahan negara itu. Melainkan bahwa dirinya atas nama Kepala Desa Pasir Bungur membuat permohonan kepada PG Rajawali untuk pembuatan drainase atas dasar permohonan warganya dan dikerjakan secara swadaya, bukan oleh pengusaha atau PT RTA milik Haji Juli. Dari awal masyarakat itu mengeluhkan jalan itu tidak ada akses air. Pak, dengan kuma kalau dibikin drainase nyaman nggak? Izin PG. Gitu. Itu kan adalah tanah PG. Terus katanya udah dikasih izin, udah ngobrol sama usaha, sama Pak Pri. Pak Pri itu siapa sih? Udah katanya Pak ya. Nah seperti itu ya udah drainase paling lebar sabar hasil kalau 50. Sama drainase. Iya. Enggak saya tahu itu. Yang saya pikirkan itu adalah kepentingan umum. Ya. Oke, udah. Bikin surat permohonan berarti kan? Iya, masyarakat. Kades dan Iya. difasilitasi oleh Pak Kades, ditandatangani oleh Pak Kades. Nah, di surat permohonan itu tertuang tidak Pak? Berapa meter lebar panjang? Tidak. Tidak. Pikirannya yang drainase ya. Dia drainase untuk kepentingan masyarakat. Iya. Berarti Ranca Pasir sama apalagi berarti Anda bilang? Iya, itu jalur Ranca Pasir lagi. Nah, atas kejadian sekarang nih temuan kami nih, izin Pak Kades apa? Ya harus dihentikan. Terus menyikapi itu juga Pak kegiatan pekerjaan ini. Ada nggak sih penunjukan nih dikerjakan oleh siapa? Ya. Karena kan dari ini tuh gambarannya saya tangkap dari surat Pak Kades itu swadaya masyarakat. Paling yang namanya drainase gitu. Drainase, gorol. Oh, digorong panjang. Nah ini kan tiba-tiba kami yakin ada Haji Juli juga nih gimana? Ya nggak tahu. Baru tahu sekarang. Kan saya. Nah Nggak rencana ada. berarti swadaya aja ya. Kalau biaya-biaya berarti gimana? Swadaya juga berarti. Ya iya, cuma Gorol lah ya. Iya, gorol. Gorol. Drainase doang. Berarti sekarang dikerjakan oleh Haji Juli, oleh PT RTA ini tidak mengetahui Pak Kades ya. Iya, tidak. Baru tahu sekarang, ini siapa kan datang. Dalam selanjutnya nih, mingguan ini gimana nih? Ada mau apa ini? Bersama PG nih, gimana nih? Mau ikut menyetop atau survei dulu atau gimana? Ya dihentikan aja kalau itu di luar ketentuan dari awal. Kan di surat itu ada ukuran 4 kali 4 meter pengajuannya, surat permohonan. Tempat sampah itu. Itu untuk bak sampah juga berarti. Buat sampah. Nah, itu yang jelas apa ya? Kata Pak Pri juga itu drainase dan yang- bak sampah. Nah, kalau bak sampah mah tidak diizinkan. Oh, bak sampah tidak diizinkan. Jangan diizinkan drainase saja. Drainase. Kegunaannya untuk apa kira-kira Pak? Drainase ini. Ini, Pak. Masyarakat. Oh, tidak diizinkan. Jelas langsung kalau karena apa? Jadi Kalau kejadian di lapangan sama perizinan itu jelas modus, Pak. modus. Itu jelas modus, Pak. Makanya apa namanya? Kalau yang waktu itu pernah datang ke sini itu kan RT-nya, Iya. RT-nya. Pas dia sampai itu ya kita katakan, oh kalau tempat sampah enggak, karena tempat potensi langsung disalahgunakan lah. Karena udah pernah waktu itu pernah ada yang kayak gitulah modusnya buat tempat sampah masyarakat atau masyarakat. Makanya enggak langsung ini kalau drainase kan informasi masyarakat tuh RT-nya, RW-nya kan bilang banjir Pak daerah situ. Gitu. Antisipasi banjir. Ada sih banjir.
Jadi peta 4140 di lokasi bukan ya, 3,4 kalau 1,4 40 blok ya. Dulu juga kan ada soal izin lintas, katanya bayar ratusan. Info itu benar sih? Jadi kalau izin lintas itu sebenarnya siapa ya? Jaminan kalau jalan itu rusak. Ya, tapi itu juga pengurusannya di sana. Nah, di sana nggak kakak kita. Jadi izin lintas tanah HGU kan kelewat. Jadi beda ya, izin lintas sama izin galian itu beda. Beda. Izin lintas untuk melintas ke jalan PG kan. Tapi selama ini belum saya pernah lihat ada perbaikan setelah quarry beres. Ada yang Ya nanti lebih jelasnya mungkin nanti sama tim aset lah. Ketika dikonfirmasi Perak TV, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 Haji Juli membantah telah menjual kandungan tanah aset negara milik PG Raja Wali tersebut. Namun malah melempar tuduhan itu kepada warga setempat dengan alasan dirinya hanya menyewakan alat beratnya saja. Eta sanes abi eta mah abdi hanya di mana disewa alatna gitu kan warga. Jeung eta sanes galian eta kan bikin drainase jadi abi disewa alatnya doang. Tanahnya dijual kemana itu, Pak? Itu kan urusan warga. Nah, dia kan yang penting bayar alat ke saya gitu. Tapi pakai surat jalan. Pakai katanya minta surat jalan. Surat jalannya surat jalan RTA ya? Nah, betul. Berarti punya Pak Haji Juli. Oke, siap. Berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan Haji Juli ini dalam kegiatan usaha galian C-nya tersebut bekerja sama dengan PT Bumi Bakti Sukses Persada atau disingkat BBSP yang notabene. PT BBSP ini selaku kontraktor proyek jalan tol akses Pelabuhan Patimban. Menyikapi persoalan itu, pada hari bersamaan, pejabat bagian penanganan aset pada direksi PG Raja Wali Nasution Arsiyat saat hendak diwawancarai Perak TV enggan berkomentar apapun alias bungkam. Atas bukti-bukti yang kuat dalam dugaan praktek jual beli kandungan tanah aset negara yang dimilikinya itu. Sudah barang tentu pihak PG Raja Wali dapat bertindak tegas dan bernyali untuk melaporkannya ke penegak hukum. Jangan pandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya. Jika tak memiliki nyali, rakyat pun memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut karena berkaitan dengan tanah negara. ya kan gitu. Jadi tinggal Nanti kalau ada apa-apa kita tanah PG yang dijual. iya. Ya saya mah Pak, kalau ini di kemarin saya mah kalau mau ribet saya bantu aja, kalau mau ribet saya tarik ya Bang Betul aja. Makanya tadi awalnya apa? Awalnya saya ngepel katanya tanah Bapak yang di Tanjung berapa? 22 hektar. Kalau saya ada semua. Saya itu nggak mau main HGU, saya mau mainnya di luar HGU semua, saya bilang gitu. Itu Pak yang di Tanjung nggak ada, yang Waladin gitu. Oh yang Waladin itu bikin drainase, memang alat saya dipakai, saya bilang gitu. Alat saya yang dipakai, karena malam-malam pada datang ke rumah. Pak Dede stop, suruh stop. Gitu. Kemarin hasil pembicaraan yang ini juga, Iya. sama desa minta di stop. Tapi kok lanjut? Karena perlu diketahui bahwa sebagai edukasi hukumnya, PT RTA ini diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara mengatur tentang penambangan. Ilegal Pasal 158 menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Selanjutnya melanggar Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 dan 6 dengan ancaman 4 tahun penjara junto Pasal 170 ayat 2 KUH pidana ancaman hukuman penjaranya selama 7 tahun. Bahkan diduga pula melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.